Shalom. Apa kabar semuanya? Ya, saya percaya semuanya dalam keadaan terpelihara sempurna karena Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur saat hari ini karena kasih-Mu yang besar, kebaikan-Mu, kami ada hari ini. Terima kasih untuk keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami hidup di dalam iman percaya kami, karena kasih karunia-Mu yang melimpah bagi kami. Roh-Mu yang selalu memimpin kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai kami. Dalam segala pergumulan kami, persoalan kami, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam ibadah ini ada urapan-Mu, ada kuasa-Mu, ada kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terpuji-pujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Sedang tempat-tempat berdiri. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Bersama-sama kita mengatakan, Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan
sini. Senang jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Lawan kami semua. Ku rasa Kami percaya Kau ada di tempat. kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Penuhkan tempat ini dengan Ku hadirat. rasakan kuasa yang tak terbatas. Curahkan Ku kuasa. yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, ku yakin. Ku yakin Haleluya. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kau yang melawat setiap hati. Banyak pergumulan yang kami hadapi, tapi kami percaya di tempat ini ada kemenangan yang besar yang Kau sediakan bagi kami semua. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu menopang hidup kami. Firman-Mu juga yang menyatakan kebenaran demi kebenaran. Lawat setiap kami, setiap hati kami, jiwa kami yang gundah gulana. Tuhan, tenangkan hari ini. Sembah Dia. Kami sembah Kau yang layak terima segala puja, segala hormat kemuliaan hanya bagimu. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan, biarlah perkenan-Mu turun atas setiap kami. Kami rindu akan Engkau, kami haus akan Engkau Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Engkau yang layak, hanya Kau yang layak terima segala puja. Oh haleluya,
perbuatanku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Beri kemuliaan pemulihan, kesembuhan, kemenangan terjadi di sini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Berikan salam kiri dan kanan. Katakan Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Yes. Amin. Haleluya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Bersama-sama katakan. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersama. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Amin. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Kita lanjutkan lagi dengan pujian.
Sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Bersama-sama katakan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. haleluya. Amin. Thank you Lord. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, nyatakan pujian bagi-Mu. Haleluya. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan kau besar dan hidup. Dengan iman katakan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. haleluya. Saya persilakan untuk duduk, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya dimanapun kita ada, mujizat Tuhan selalu menyertai kita. Hidup kita dalam keterbatasan manusia kita, tapi kita percaya penyertaan Tuhan yang memampukan kita lebih dari seorang pemenang. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Bahwa setiap firman Tuhan itu kita simpan di dalam hati kita.
Setiap janji-Mu Tuhan tersimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Bersama-sama katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan atas seluruh kebaikan. Setiap janji-Mu Tuhan Sedang cepat bangkit berdiri dalam lubuk hatiku. lawan kami Tuhan. Firman-Mu hari ini Lewati setiap masalah, memberikan tiap satu tetes air kebenaran yang membuat mata kami dalam hidupku. mengalami kemenangan yang dahsyat. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari sembah Dia. Terima kasih Saya serahkan kepada hamba. buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu yang telah menolong hidup kami hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Karena kasih setiamu dan kemurahan-Mu ya Tuhan yang membuat kami ada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
buat cuaca yang kondusif untuk kami beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami bersedia mendengarkan firman-Mu. Kami umat GBI Peniel Cibunar hadir ingin mendengar isi hati-Mu, kehendak-Mu di dalam hidup kami, ibadah kami pagi hari ini. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, agar kami mengerti, memahami, untuk selanjutnya kami mudah melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan ya. Hari ini kita bersyukur cuaca sangat baik ya. Kita tidak terkendala untuk ibadah ya. Cuman yang dari hikmah cuman 2 orang. Ya. Apa-apalah ya, tetap bersukacita ya. Mungkin masih ada ini ya, banjir ya. Mungkin. Baik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul pribadi yang mengalami terobosan. Judul firman Tuhan hari ini adalah pribadi yang mengalami terobosan, dari Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat yang ke-7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjadi menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang lumayan panjang ya. Hari ini kita melihat dalam nas ini Simon Petrus mengalami terobosan. Nas ini
bercerita, mempunyai kisah tentang pengalaman Simon Petrus yang mengalami terobosan karena Tuhan Yesus bekerja. Simon Petrus telah semalam-malaman bekerja, tetapi tidak mendapat ikan di danau yang mereka sangat kuasai. Tetapi karena Simon Petrus adalah pribadi yang tekun, pribadi yang peduli, dan pribadi yang taat, kita tahu akhirnya Simon Petrus mengalami terobosan dan mendapat ikan yang sangat banyak. Terjadi terobosan mujizat pada saat itu. Bapak Ibu, saya coba mencari definisi ya. Pengertian dari terobosan itu apa? Ya. Terobosan itu adalah mengangkat sesuatu yang tersembunyi. Terobosan itu adalah memecahkan sesuatu yang sulit. Mengangkat sesuatu yang rendah, dari yang paling rendah diangkat ya menjadi yang paling tinggi. Terobosan itu juga berarti membuka jalan yang buntu. Jadi jalan-jalan yang buntu. Terobosan itu juga menyembuhkan sesuatu yang tidak dapat disembuhkan. Jadi terobosan dibutuhkan jika semua jalan itu tertutup. Ya, jika tidak ada obat yang menyembuhkan, jika tidak ada penolong yang dapat menolong, ini terobosan dibutuhkan. Ya, di sini Simon Petrus mengalami terobosan. Simon Petrus mengalami kesulitan mendapat ikan. Dia nggak ngerti caranya bagaimana lagi, padahal dia punya pengalaman yang sangat banyak. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang bersama-sama dengan Petrus, terobosan terjadi, mujizat, banyak ikan dialami oleh Simon Petrus dan kawan-kawan. Sebagaimana halnya Simon Petrus dalam hal ini mengalami terobosan, kalau kita baca konteksnya dalam hal perekonomian, maka kita pun juga dapat mengalami terobosan bersama Tuhan. Bisa halnya kita mengalami terobosan dalam bidang keselamatan, iman. Ya. Terobosan di dalam bidang kesembuhan, terobosan di dalam bidang kemakmuran, terobosan dalam bidang kedamaian. Kita dapat mengalami semuanya itu ketika Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Jadi sebagaimana halnya Simon Petrus mengalami terobosan di dalam hidupnya, kita pun dapat mengalaminya. Amin. Bukan sesuatu hal yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka terobosan-terobosan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tergantung apapun situasi kondisi kita, Bapak Ibu. Kalau kita membutuhkan terobosan di dalam kesembuhan, maka kita pun mengalami kesembuhan ketika Tuhan Yesus bekerja di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kekurangan ekonomi, maka terjadi kemakmuran ekonomi di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya ada Tuhan Yesus yang bekerja melakukan pekerjaan untuk mengalami kelimpahan dan kemakmuran di dalam kehidupan kita. Kita enggak anti kemakmuran, kita enggak anti kelimpahan, kita enggak anti kekayaan, itu alkitabiah juga. Cuman kan banyak orang menyalahgunakan ya pengajaran teologi kelimpahan
untuk semata-mata duniawi. Tetapi firman Tuhan mencatat banyak sekali orang-orang, pribadi-pribadi yang tadinya mengalami kekurangan, akhirnya mengalami kelimpahan dan keberkatan. Maka sebagaimana Simon Petrus dapat mengalami terobosan, kita pun dapat mengalami terobosan dari Tuhan. Amin. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah bila manakah kita dapat mengalami terobosan dari itu? Kalau kita membaca nats ini dengan seksama, ada 3 kondisi pendukung atau kondisi yang mendukung agar kita dapat mengalami terobosan dari Tuhan. Hari ini kita belajar ya, ini tidak hanya kisah sejarah semata, ya, tapi ini kisah yang hidup, dapat terjadi di dalam kehidupan kita, karena ayat ini juga berlaku bagi kita. Amin. Kondisi yang pertama, bila kita memiliki ketekunan. Saya rangkum dari ayat yang kedua dan ayat yang kelima. Ayat yang kelima dulu ya. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Nah, ada pernyataan dari Simon. Telah semalam-malaman kami tidak mendapat ikan. Berarti di sini Simon Petrus punya usaha, punya upaya, punya ketekunan. Walaupun mereka susah mendapat ikan, tetapi mereka berusaha menebarkan jala terus menerus, sampai akhirnya waktunya sudah habis, sudah terang, mereka harus kembali ke darat, tetapi mereka tidak dapat apa-apa. Tapi di sini ada upaya ya, ada ketekunan, ada kata kami bekerja keras sepanjang malam. Ya, saya rasa betapa sedihnya Simon Petrus ya. Udah berusaha, ya mungkin cari di tempat yang paling dalam. Menurut pengalaman dia, waktunya adalah waktu yang pas untuk menangkap ikan. Ya, tetapi ternyata enggak dapat juga. Kerja keras, ya, sepanjang malam. Kalau itu diukur dari jam 8 malam, taruhlah sampai jam 9 pagi atau jam 8 pagi, itu sudah hampir 12 jam mereka mencari ikan. Ini suatu sikap ketekunan yang luar biasa. Yang kedua, di ayat yang kedua, ya, ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ini juga dicatat dan dilihat Tuhan, di-capture oleh Tuhan. Ini suatu nilai, value yang luar biasa dari Simon Petrus. Simon Petrus dan kawan-kawan gak dapat ikan, ekornya pun gak nyangkut. Tetapi Simon Petrus ya tetap membasuh jalannya seolah-olah tidak ada masalah. Inilah value dari Simon, dicatat oleh Simon, karena di ayat 2 ini ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Tuhan melihat. Ya, Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Simon. Tuhan melihat ini sebagai suatu nilai
dapat ini si Simon berkat dari saya. Ya. Luar biasa. Kita seharusnya memiliki ketekunan di dalam pekerjaan. Ini aplikasinya bagi kita. Sebagaimana Simon Petrus dia tekun, konteks kita sekarang, mari kita tekun di dalam pekerjaan kita. Ada orang yang gampang-gampang pindah pekerjaan. Baru 2 bulan pindah. Saya punya teman begitu. Ya, 3 bulan, 6 bulan pindah. Jadi bosnya itu yang pindah-pindah itu ngelihat, nih orang nih nggak loyal nih, nggak setia, nggak tekun di satu bidang begitu. Ya, saya dulu bekerja sebagai keuangan di sekolah Yayasan Baptis Elim. Dulu Pak Gembala tahu, Oke juga pernah di sana. Saya tujuannya mau ngajar, tapi akhirnya jadi bagian keuangan. Ada seorang kakak saya anggap kakak lah. Kamu bidangnya apa? Saya ngajar. Kak, kenapa saya jadi bagian keuangan? Karena dijanjiin, nanti ngajar ya. Pasti nanti ngajar, tapi urus dulu nih keuangannya, banyak yang gak beres katanya. Ya, 2 tahun, 3 tahun, janji tinggal janji. Mana passionmu? Mana yang kamu mau inin, kata kakak saya. Iya juga ya. Ayo kembali, katanya. Ya. Akhirnya saya kembali ngajar lagi di STT. Ya, saya ngelamar lagi begitu. Saya ngajukan lagi. Karena saya ternyata tahu bidang saya, passion saya, gairah saya itu ngajar. Dan saya harus tekun di dalamnya. Ya. Mari Bapak Ibu, apapun yang kita percayakan, dipercayakan pekerjaan apapun oleh Tuhan, bidang apapun itu, tekuni. Ya, jangan gampang, anak milenial katanya gampang bosen. Ya, akhirnya enggak semakin ahli di dalam bidangnya. Di sini ada beberapa bos ya. Jadi enggak semakin ahli, harus semakin tekun di dalam pernikahan, di dalam perkawinan kita yang sudah menikah. Jangan gara-gara enggak punya anak, enggak punya anak nih istri saya nih, bertahun-tahun, puluhan tahun enggak punya anak, tinggalin aja lah. Ada orang Batak, kayaknya masih ada yang punya prinsip, kalau nggak punya anak laki-laki, boleh berhak nikah lagi. Ya. Apapun model istri kita masing-masing, apapun model suami kita masing-masing, mari kita tekun. Mari kita setia untuk istri kita masing-masing. Ya, yang walaupun bagaimanapun, ya gitu deh. Mari kita tekun, karena di situ akan terjadi terobosan, mukjizat di dalam pernikahan kita. Karena dari situ ketekunan itu akan terjadi berkat-berkat yang melimpah di dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Berapa puluh tahun saya melayani misalnya. Udah berapa puluh tahun saya menginjil. Kok begitu-begitu aja? Bagaimana ini pelayanan ini? Ya, nggak ada yang bisa dimenangkan jiwa. Misalnya kita bisa berkata begitu. Ya, nggak ada yang bisa terjadi apapun di dalam kehidupan pelayanan kita. Mungkin kita berkata begitu. Tetapi ketika kita tekun, entah itu apapun, puluhan tahun, tetapi saya yakin dan kita peryakin ketika Tuhan bekerja, pasti ada mukjizat terobosan terjadi dalam hidup kita. Kisah
Ishak dan Ribka dalam Kejadian 25 ayat 21. Ishak orang kaya, Ribka juga cantik, tetapi ayat itu mengatakan Ribka mandul. Zaman dulu yang namanya mandul itu aib, malu yang besar, terhina. Ya, Alkitab mencatat mandul si Ribka, walaupun cantik, ya, sikapnya baik, tetapi karena Ribka dan Ishak mereka tekun, mereka bekerja keras. Dan ketika Ishak berdoa, Tuhan mengabulkan doanya. Perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun dalam Markus 5 ayat 25 sampai 27. Dia sudah berusaha pergi ke tabib manapun, ke dokter manapun, itu suatu usaha ketekunan. Dan Yesus tahu, dan saya tahu, Yesus pasti sengaja datang ke kota itu untuk menyembuhkan perempuan yang pendarahan 12 tahun. Ya. Karena ketekunan, bayangin pendarahan 12 tahun. Ada keluar darah dari saluran kemihnya. Setiap hari dia lihat darah. Setiap hari dia lihat darah. Dia berobat. Enggak pasrah begitu. Tadi saya kedatangan tamu tadi malam, cerita tentang seorang teman yang stroke. Dilihat stroke-nya ada di kepala gitu akibat. Dan dokter bilang ini kalau dia mau berusaha pasti sembuh. Cuman dilihat teman saya ini kerjanya cuman makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Ya. Coba kita lihat di Roma 5 ayat 3, tolong Feby, tadi saya minta ayatnya ditampilkan. Roma 5 ayat 3, ini luar biasa ayat ini ya. Roma 5, bukan Roma 3. Oke, saya bacakan dulu ya, Bapak Ibu yang udah ada Alkitabnya, silakan dibaca juga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ya, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Tuhan telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya. Jadi kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sekarang sedang sengsara gara-gara banjir, beberapa hari di rumah nggak ngapa-ngapain karena banjir, akses ke Kelapa Gading. Sengsara saya kalau nggak aktivitas gimana begitu, nggak dapat duit kalau nggak aktivitas. Kalau istri saya, Pak nggak kerja, kalau nggak kerja nggak dapat duit nih. Ya udahlah kita kerja dari rumah, dapat duit juga akhirnya, puji Tuhan ya. Sengsara kita nih gara-gara hujan ini. Ya, banyak hal yang membuat kita sengsara, tapi sengsara itu harus menimbulkan ketekunan. Seperti Simon Petrus. Dia bisa aja tuh bawa jalannya dia campakkan, ngapain? Gak guna nih jalan. Ya, makanya kita punya kesengsaraan pernikahan. Ngapain gue punya istri, gue tinggalin. Jangan gitu Bapak Ibu. Punya suami kayak begini, ya tinggalin lah. Banyak suami-suami yang bagus.
bagus menurut situ. Ketika dijalanin, malah lebih parah. Ya. Dan kata firman ini luar biasa. Ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan ketika kita memiliki ketekunan. Amin. Yang kedua, bisa kembalikan lagi, minta tolong. Yes, terima kasih ya Feby. Apakah saya kasih ayatnya tadi salah ya? Bukan pikiran pas ditulis beda ya. Ini gara-gara 3 hari di rumah nggak ngapa-ngapain jadi blank. Yang kedua, bila kita memiliki kepedulian. Coba kita lihat ya ayatnya kembali. Lukas pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Ya, banyak orang yang mau dengar firman Tuhan. Banyak orang yang haus dengar firman Tuhan. Ya. Lalu ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Tuhan duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ya. Kalau Simon pada saat itu dapat banyak ikan ketika dia sudah bekerja semalam-malaman, saya nggak yakin itu terjadi KKR, pengajaran pada saat itu. Di sini seolah-olah Tuhan mau merubah persepsinya Simon. Simon, walaupun engkau gagal, tapi engkau dapat menjadi berkat bagi banyak orang yang sedang haus dengar firman Tuhan. Simon menunjukkan kepeduliannya. Bisa-bisa aja kan dia kalau misalnya dia kesal, dia marah, nggak usah naik perahu gue Tuhan, guru, nggak. Gue lagi marah nih, kecewa, stres, nggak dapat ikan. Gue mau bawa apa ke rumah? Gak ada makanan yang mesti gue bawa ke rumah kepada istri dan anak-anak saya. Bisa-bisanya guru mau ambil perahu saya, pinjam dulu perahu saya untuk ngajar. Tapi di sini Simon enggak. Ya. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia, disuruh lagi, Simon, saya pakai. Ya, di sini Simon menunjukkan kepedulian. Tuhan mengajari Simon melihat dari sisi lain, dari kegagalan. Ya, kita jangan selalu menilai keberhasilan itu dari segi keuangan. Ya, orang kan seringkali mengukur ya, keberhasilan, kesuksesan seseorang itu dari keuangan, harta, jabatan. Kita seringkali juga dibawa Tuhan. Kalau kita gagal dalam hal ini, Tuhan sedang membuat rencana di dalam kehidupan kita untuk kita dapat mengalami berkat di tempat yang lain. Simon melihat, wah iya ya, kalau saya dapat berkat, tapi jiwa-jiwa orang yang tadi mau dengar firman Tuhan enggak dapat, hilang. Ya. Simon dibawa kepada suatu kepedulian dari Tuhan yang dia lihat
Ini sebagai suatu makna, arti di balik masalah, kegagalan yang dia alami. Ini juga dialami oleh Zakeus. Zakeus mengatakan, aku bagi semua hartaku. Yang miskin yang aku tipu, aku kembalikan 4 kali lipat. Dia tahu betul harta tidak membuat dia bahagia. Tidak membuat dia mendapatkan keselamatan yang ingin dia dapat, yang ingin dia cari. Keselamatan itu yang sebenarnya ingin dia dapat. Yang ingin dia ambil. Makanya dia cari Tuhan Yesus, dia dapatkan Tuhan Yesus, enggak dapat, dia naik ke pohon untuk mendapatkan Yesus. Dia ada sesuatu kehausan di dalam dirinya. Dan akhirnya ketika dia mulai menunjukkan kepedulian, dia mendapatkan terobosan dalam keselamatan. Hari ini terjadi di rumah ini keselamatan, kata Tuhan. Beda dengan pemuda yang kaya. Dia ingin dapat keselamatan hidup yang kekal dalam Lukas pasal 18 ayat 20, 22 seterusnya. Dia ingin mendapatkan keselamatan hidup yang kekal. Guru, aku ingin mendapatkan keselamatan hidup yang kekal itu seperti apa? Oh, lakukan hukum Taurat. Udah semua. Terus Tuhan melihat dia. Iya benar juga, kamu udah lakukan semua. Sekarang bagikanlah hartamu kepada orang-orang miskin. Pergi kan pemuda itu. Mari Bapak Ibu, kita tunjukkan kepedulian kita dalam bidang apapun. Ya, kita harus tahu betul apapun yang kita lakukan, itu Tuhan mau kerjakan di dalam diri kita, walaupun kita nggak terima. Kepedulian itu penting, ya, di dalam kehidupan kita. Dan ini ditunjukkan oleh Simon. Simon peduli. Ya. Simon menunjukkan kepedulian kepada Yesus karena dia melihat ada jiwa-jiwa yang banyak yang hendak mendengarkan firman Tuhan. Simon bersama-sama dengan Yesus. Yesus mengajak, yuk Simon melayani. Kita lihat jiwa-jiwa itu butuh firman Tuhan. Ya. Mari kita beritakan, mari kita peduli kepada mereka, sehingga mereka mendapatkan keselamatan hidup yang kekal sama seperti kita. Yang ketiga, yang terakhir, bila kita memiliki ketaatan. Ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saya yakin Simon ini sudah dengar firman Tuhan. Yesus berfirman, dia mengajar, Simon dengerin, kan di perahunya, dia mesti jagain dong perahunya kan, supaya enggak ini kan. Dari iman timbul, dari firman Tuhan timbul iman di dalam dirinya. Dari imannya dia timbul ketaatan. Ketika Tuhan menyuruh, Simon walaupun dia gagal, tapi karena dia punya iman yang melahirkan ketaatan, kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, maka Simon melakukan itu dengan taat. Ketaatan merupakan hal yang penting dalam hidup kita. Ketaatan kepada Tuhan dalam mentaati firman Tuhan dan kehendak Tuhan.
ketaatan kepada pimpinan, gembala sidang, suami, dan pemimpin di perusahaan di mana kita bekerja. Mari kita taat. Ya. Ketaatan itu lahir dari iman. Saya punya pengalaman, mungkin ini pernah saya ceritakan ya. Latar belakang saya, kenapa saya bisa ngajar di BINUS dan UMN. Teman-teman saya bilang, lu dari mana lu? Nggak mungkin lah. Ya. Berawal dari ketika saya sudah doktor, saya diminta mengajar Pancasila. 2011, itu saya ingat sekali. Di ruang rapat, pimpinan berkata, Pak Daulat ngajar Pancasila. Dalam hati saya, ngapain saya sekolah doktor kalau saya ngajar Pancasila? Ya, dalam hati saya mau menolak, karena teman saya udah ditawarin sebelumnya katanya. Dia nolak, dilempar ke saya. Saya mau nolak. Gimana ya? Setiap ngajar, tapi saya belajar taat Bapak Ibu. Saya belajar taat. Saya cari buku-buku, saya siapkan bahan ajar, saya siapkan semua. Ya, setiap kali saya ngajar, teman saya bilang, ngajar Pancasila. Doktor, tiap mau ngajar. Kalau bukan, terus saya libas tuh. Tapi saya tekun, saya taat. 4 tahun saya sesudah mengajar Pancasila, terus menerus itu, nggak ada mata kuliah lain Bapak Ibu. Setiap semester yang ada mata kuliah Pancasila, sayalah yang ngajar. Ya, 4 tahun entah dari mana mereka telepon saya, BINUS telepon saya memanggil untuk saya diminta jadi dosen. Ya. Lalu saya mau kok, BINUS yang manggil kan. Saya diinterview, Pak, kami butuh dosen Pancasila. Pas Pak, pas. Apanya yang pas? Buktinya mana? Nih saya kasih silabus, ya, materi lengkap. Sebenarnya kami sedang mencari dosen agama juga. Saya juga doktor teologi, saya bilang. Tapi udah semester ini udah penuh Pak, yang kosong Pancasila. Saya juga ngajar Pancasila. Akhirnya saya ngajar Pancasila. Tapi levelnya udah naik kan, BINUS. Bro, gue udah ngajar di Pancasila di BINUS. Kata temen saya yang ngeledekin saya terus. Oh keren juga loh. Iyalah. Saya udah ngajar, ngapain? Ngapain gue suruh-suruh lo ngajar ikut sama gue? Udah sakit hati juga kan? Padahal gak boleh ya, dulu. Setelah saya 10 tahun ngajar Pancasila, ditelepon lagi sama UMN. Pak, kami mau minta Bapak ngajar apa Pak? Ngajar Pancasila. Siap, saya bilang. Saya ngajar Pancasila sampai hari ini. Dan selain itu juga ngajar agama. Agama emang udah bidang saya kan. Istri saya ketika dia udah doktor, dia diminta kaprodinya ngajar Pancasila. Kayaknya kutuk turun temurun ya. Pak gimana nih masa udah dokter ngajar Pancasila? Dengerin saya cerita nih, saya bilang. Oh gitu ya Pak. Ya, ini bahan-bahan lengkap, kamu mah tinggal ngajar doang nih. Kalau saya dulu kan yang ngetik. Sekarang kamu udah lengkap nih. Mereka nggak ada silabus yang lengkap, nggak ada RPS. Nih lengkap, kasih sama Pak Kaprodinya. Kasih jempol sama Kaprodinya.
Sampai hari ini masih ngajar Pancasila dia. Apa-apa mah, taat aja. Pasti ada berkat. Kan udah ada saya. Mari kita taat Bapak Ibu. Karena ketika kita taat, sambil tekun, sambil kita peduli, kita akan mengalami terobosan-terobosan dari Tuhan. Ya, kami hidup ya dari saya ngajar. Ya, kalau enggak dari situ, ya dari ada juga yang lain, pasti Tuhan siapkan. Tapi ketika saya belajar taat, belajar tekun, Bapak Ibu, ya, maka banyak sekali berkat-berkat, terobosan-terobosan yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Amin. Jadi hari ini kita belajar, kita semua dapat mengalami terobosan yang dari Tuhan. Yang pertama tadi apa? Ada 3 kondisi pendukung bila kita memiliki ketekunan. Yang kedua, bila kita memiliki kepedulian. Dan yang ketiga, bila kita memiliki ketaatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita nyanyikan lagu yang tadi, Ku Yakin Kau Hadir di Sini. Terima kasih Tuhan. Tema bulan ini itu bukan kebetulan. Ya, bukan Pak Gembala kita iseng, tapi itu sudah mendapatkan visi, ya, hikmat dari Tuhan, supaya kita GBI Peniel mengalami terobosan-terobosan dari Tuhan. Mari kita renungkan kembali firman Tuhan ini sehingga itu menjadi rema dan terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita yakin Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan Dia bekerja di dalam kehidupan kita, maka banyak sekali terobosan-terobosan yang akan kita alami di dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini, kita sambil berdiri dari awal, ya. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan. Mari rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau. Mari angkat tangan kita. Mari imani kuasa yang terbatas dari Tuhan mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
yakin Kau hadir. Haleluya Yesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Terjadi di sini. Ku yakin Amin. Kau hadir di sini. Haleluya. Ku rasa Terima kasih Tuhan. kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi di sini. Kemenangan, kesembuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kesembuhan terjadi. Haleluya. Kemenangan terjadi di tempat ini. Yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ketika Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami, maka banyak perkara besar yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami butuh Engkau Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Agar yang buntu, yang tertutup, terbuka karena Engkau yang membukanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bekerjalah terus dalam hidup kami sampai terobosan itu terjadi dalam hidup kami. Sampai kesembuhan itu terjadi dalam hidup kami. Sampai pemulihan demi pemulihan terjadi dalam keluarga kami, dalam anak-anak kami, dalam suami kami, dalam istri kami, dalam keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau belajar tekun, kami mau belajar peduli dan taat sesuai dengan kehendak firman-Mu. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Daulat Tambunan. Sungguh dalam hidup kita Tuhan selalu rindu kita mengalami terobosan. Firman hari ini mengingatkan saya, ini rema yang saya terima beberapa tahun yang lalu. Hal yang saya katakan, aduh Tuhan, sudah membosankan nih, saya melakukan hal pekerjaan ini lagi. Tetapi justru di situ Tuhan terus kuatkan saya. Terus saya tetap melakukannya.
Dan pada akhirnya saya melihat sampai kemarin udah beberapa tahun ini laporan perusahaan sudah baik, ya, sudah mengalami keuntungan. Padahal beberapa tahun lalu mau ditutup. Ya. Itu satu pergumulan. Tetapi ketika kita mendengar firman menjadi rema dalam kehidupan kita, maka ada mujizat Tuhan yang terjadi. Karena itu apapun menjadi pergumulan kita hari ini, percayalah bahwa firman Tuhan iya dan amin dalam hidup kita. Di basar kita akan membawa persembahan kepada yang bertugas. Saya persilakan untuk maju ke depan. Persembahan hari ini juga sudah diumumkan ada dengan menggunakan kiris, ya. Belum ada? Oke. Ya, untuk kedepannya akan dipersiapkan sehingga memudahkan jemaat dalam membawa persembahan bagi pelayanan di tempat ini. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman. Kau menyadarkan kami bahwa keterbatasan manusia kami di dalam Engkau, maka akan ketika kami melihat dengan iman, maka yang terjadi adalah terobosan dalam hidup kami. Kami percaya di dalam keberadaan kami hari ini kami membawa persembahan. Tuhan, kami rindu ke depan, kami ingin membawa lebih dan lebih lagi. Bawa kami ke dalam terobosan keuangan Tuhan. Berfirmanlah agar kami mengalami rema firman-Mu, sehingga benar-benar kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan pada perekonomian keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini persembahan yang kami bawa, Engkau Tuhan melihat dan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Shalom. Selamat datang untuk Bapak Rohani kita dan Tante, Om dan Tante Halim. Beri kemuliaan untuk Tuhan, ya. Kurang lebih 2 bulan ya, beliau berdua tidak ada tengah-tengah kita karena sedang berkunjung ke Australia, mengunjungi anak-anak dan mantu-mantunya yang ada di Sydney. Puji Tuhan, mereka sudah kembali tanggal berapa? 10 Januari yang lalu. Puji Tuhan, juga dengan Pak Pepi, ya, puji Tuhan sudah hadir. Hari ini banyak yang tidak hadir, apa masih ada yang kebanjiran.
Kita nggak tahu ya, mungkin ada yang akses keluar rumah masih banjir sehingga nggak bisa hadir. Ya, Bapak Ibu, karena sebentar lagi akan ada pemberkatan nikah, mari kita akhiri ibadah kita. Untuk selanjutnya nanti tanggal 31 Januari hari Sabtu kita akan ada doa puasa pelayan ya. Karena tanggal 1 minggu pertama itu jatuh tanggal 1 Februari. Baik, mari kita akhiri ibadah kita. Kita masuk di dalam doa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah berkenan hadir di tengah-tengah kami, melawat kami dalam ibadah kami. Tuhan sudah berhadirat, Tuhan sudah memimpin, memberkati dan mengurapi ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Kami sungguh mengucap syukur, Kau melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan tahun ini menjadi tahun terobosan bagi setiap kami dalam kehidupan kami, baik pribadi secara pribadi, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, maupun juga di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pendeta Daulat Tambunan yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini, memberkati keluarganya, memberkati tugas sehari-hari sebagai seorang pengajar atau dosen, dan juga memberkati pelayanannya. Setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, Tuhan Kau memberkati, berkati para imam musik, berkati tim WL Singers, memberkati tim multimedia, memberkati penyambut jemaat, para pendoa syafaat, pengumpul pundi-pundi, guru-guru sekolah minggu, pembina-pembina remaja. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Berkati juga Tuhan anak-anak-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Di dalam ibadah ini kami percaya Engkau mengapresiasi kehadiran mereka, dan kami percaya Engkau sudah melawat mereka, mereka sudah berjumpa dan mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena di sini ada wajah Tuhan, Peniel, wajah Tuhan ada di sini, wajah yang menyinarkan, yang tersenyum ketika melihat kami datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena itu setiap orang yang hadir di tempat ini, mereka akan mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan mereka mengalami keubahan, mereka mengalami terobosan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir, kami serahkan mereka di dalam tangan Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau mereka sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka yang sakit. Kalau mereka sedang dalam keadaan lemah, Tuhan beri kekuatan. Kalau ada di mereka yang sedang menghadapi masalah dan pergumulan, Tuhan beri kekuatan dan kemampuan mereka untuk bisa bertahan dan bahkan untuk bisa keluar sebagai pemenang dari setiap persoalan, dari setiap pergumulan yang mereka sedang hadapi. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan sebentar akan ada ibadah pemberkatan nikah dari anak-Mu Didi dan Mosa. Kiranya Tuhan akan terus berhadirat di tengah-tengah kami, akan memimpin, mengurapi dan memberkati pemberkatan nikah, sehingga kedua mempelai akan menerima berkat Tuhan yang sempurna pada hari ini. Ya Tuhan, biar Tuhan tolong perjalanan mereka menuju ke tempat ini, tidak ada hambatan, tidak ada halangan apapun, sehingga semuanya akan bisa dimulai tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kalau semua selesai, kami akan pulang, biar Tuhan menyertai kami. Tuhan, sebelum kami mengakhiri, sebelum kami menerima berkat Tuhan, kami mau berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sebab Dia menghadapkan dan menyinarkan wajahnya kepadamu. Saudara dikasih Tuhan, terimalah segala berkat, rahmat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa di dalam surga. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Gembala Agung kita, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai, memimpin dan mengurapi saudara. Mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menyongsong kita semua di awan yang permai. Haleluya, semua diberkati, katakan bersama-sama, amin. Besar Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah